Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada saat ketika air mata sudah tidak bisa lagi keluar, bukan karena hati sudah kuat, melainkan karena lelah menangis sendirian. Hana datang ke hadapan Tuhan bukan dengan kata-kata yang indah, melainkan dengan hati yang tumpah ruah. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Doanya lahir dari kedalaman luka. Kadang kita juga berdoa seperti itu, bukan doa yang rapi, bukan doa yang terucap dengan lantang, melainkan doa yang hanya Tuhan yang sungguh mengerti. Hana sempat disalahpahami.
Doanya dikira sesuatu yang keliru, namun Tuhan tidak ikut salah menilai. Ia melihat bukan dari luar, melainkan dari kedalaman hati. Dan setelah menyerahkan semuanya, Hana pergi dengan wajah yang berubah. Masalahnya belum selesai. Jawabannya belum terlihat, namun hatinya sudah lebih ringan. Ada kelegaan yang lahir bukan karena keadaan langsung berubah, melainkan karena beban tidak lagi ditanggung sendirian. Tuhan mendengar doa Hana, bukan karena doanya yang sempurna, tetapi karena hatinya yang jujur. Dan dari kejujuran itulah harapan kembali tumbuh. Marilah kita berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati apa adanya, dengan doa yang kadang tidak rapi, dengan kata-kata yang sering tidak lengkap. Terimalah kejujuranku, ringankanlah bebanku, dan ajari aku untuk percaya bahwa Engkau mendengar, bahkan sebelum jawabannya terlihat. Tenangkanlah hatiku, dan biarkan harapan bertumbuh kembali dalam hatiku. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini hatimu tersentuh dan dikuatkan, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.